kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Tepuk tangan di atas kepalamu lebih dahsyat lagi. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Engkau mengasihi Tiberias. Engkau berkenan atas pelayanan gereja Tiberias. Terima kasih untuk Natal yang begitu indah, Natal yang begitu luar biasa. Terima kasih Engkau menjawab doa kami Tuhan. Lautan manusia memenuhi Gelora Bung Karno. Terima kasih ada begitu banyak cerita, kesaksian-kesaksian yang indah. Terima kasih ketika lampu dimatikan, lilin dinaikkan. Kami melihat kasih setia Tuhan nyata atas gerejamu Tiberias. Terus pakai gereja Tiberias untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Terus pakai gereja Tiberias memenangkan banyak jiwa. Nama Yesus saja yang dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan menaruh kami di gereja ini untuk melihat kuasa Tuhan terus bekerja sampai dengan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mau duduk diam dengar firman Tuhan di awal bulan Desember ini. Kami kembali mengucap syukur 11 bulan Tuhan sertai kami sampai di bulan terakhir di bulan ini. Bulan Desember, bulan berkat, bulan mukjizat, bulan jawaban doa, bulan di mana kami mengalami kasih Kristus, bulan kami dipersiapkan masuk tahun yang baru bersama Yesus. 2023 kami akan menyongsong dalam berkat anugerah kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan nyata atas setiap kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur berjemaat, bergereja di gereja Tiberias Indonesia. Kami mau dengar firman Tuhan pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita jemaat Tuhan gereja Tiberias Indonesia sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Saya boleh absen, siapa yang hadir tadi malam dalam acara yang luar biasa bisa lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus baik. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus mengasihi Tiberias. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus berkenan atas Tiberias. Amin saudara. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan dan sebagai panitia dan juga bagian dari gereja Tiberias mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doa saudara. Karena doa-doa saudara membuat tadi malam acara begitu indah. Amin saudara. Banyak sekali orang yang bilang Natal terbaik. Banyak orang yang bilang Natal yang membuat merinding. Banyak orang bilang Natal yang membuat saya sangat diberkati. Ada orang bercerita dia berjalan kaki saudara. Karena dari Kebayoran Lama gak gerak-gerak. Dia jalan kaki kurang lebih menunggu sampai jalan kaki 4 jam saudara. Untuk sampai ke Gelora Bung Karno. Saya percaya jerih lelah, jerih payah saudara. Cari Yesus tidak pernah sia-sia. Tuhan balaskan lipat kali ganda. Mohon maaf kemarin tidak bisa pakai rumput saudara. Karena ada Piala Dunia U20 saudara. Tahun depan kita doa kita bisa pakai rumput saudara ya. Bukan untuk main bola, bukan saudara ya. Tapi untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Tema firman pada hari ini menyambut bulan Desember, bulan Natal adalah hati yang menyambut Natal. Apakah sudah pasang pohon Natal di rumah? Sudah, belum, ada yang tidak peduli dan sebagainya. Ada pohon beringin? Apakah saudara sudah bersiap-siap menyambut Natal? Saya lihat orang kemarin datang ke Natal, ada yang pakai sepatu hak 20 meter. Itu jalan kaki gimana itu saudara ya. Ada yang dandan saudara, ada perempuan rambutnya disasak menantang langit saudara ya. Ada laki-laki dandan pakai jas, saya kira pengerja, ternyata jemaat saudara ya. Mereka pengen dandan abis-abisan saudara. Ada yang dandan, wih benar-benar putih, seputih tembok saudara ya. Puji Tuhan, memang untuk menyambut Tuhan kita kasih yang terbaik. Hati yang menyambut Natal. Mengapa hati begitu penting? Karena hati adalah pusat komando kehidupan.
Karena hati adalah tempat di mana Allah bersemayam. Karena hati akan menentukan masa depan saudara. Karena hati yang akan membuat masa depanmu lebih baik. Allah berkenan karena hatimu. Allah berkenan karena hatimu. Hati akan membuat masa depan saudara menjadi pasti. Saudara boleh bukan orang kaya, tapi selama hatimu baik, Allah berkenan sama saudara. Saudara bukan orang yang pintar, tapi selama hatimu baik, benar, Allah berkenan sama saudara. Alkitab tidak mengatakan jagalah hartamu dengan segala kewaspadaan. Alkitab tidak mengatakan jagalah namamu dengan segala kewaspadaan. Tapi Alkitab mengatakan dengan tegas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa saudara? Kehidupan. Bilang kiri kanan saudara, semua dimulai dari hati. Bilang saudara. Bilang sama yang baru ngomong, I love you. Bilang. Ada banyak anak-anak muda modus mau Natalan GBK. Natal GBK. Ada yang mau bareng gak? Caelah. Ada yang jawab, aku mau. Kamu siapa? Wanita. Aku pria. Berapa umurmu? 80 tahun. Rasa ngana Oma-oma ngana bareng ya. Banyak Natal GBK pakai modus-modus, firman Allah dipakai untuk modus mendapatkan jiwa saudara ya. Hati begitu penting karena ketika hatimu baik, mulutmu pasti baik. Hati begitu penting karena ketika hatimu baik, pikiranmu pasti baik. Ada banyak orang mentacap yang di luar, yang sementara, mereka melupakan yang di dalam. Anak-anak muda ketika engkau mencari pasangan hidup, muka ganteng, muka cantik itu bonus. Yang penting punya muka dia. Yang terpenting lihat hatinya. Kalau istilah gembala sidang saudara dan saya pendeta Darniati, kalau hatinya berbulu, walaupun mukanya ganteng, mukanya cantik, ya ganteng dan cantik, tapi kalau hatinya berbulu, bahaya buat saudara. Hati adalah pusat kehidupan orang percaya. Jaga hatimu baik-baik. Jangan biarkan kepahitan berdiam lama-lama di hatimu. Jangan biarkan iri hati berdiam lama-lama di hatimu. Jangan biarkan kesombongan berdiam lama-lama di hatimu. Jangan biarkan segala yang kotor mengotori hatimu. Berkatmu boleh naik, hatimu tetap sama. Jabatanmu boleh naik, hatimu harus tetap sama. Namamu boleh dibesarkan oleh Tuhan, tapi hatimu harus tetap sama. Jangan sampai kepalamu lebih besar daripada hatimu. Apa maksudnya Pak Pendeta? Karena kalau kepalamu lebih besar, maka engkau akan sombong. Hatimu harus lebih besar dari kepalamu. Amin, saudara. Bilang kiri kanan saudara, jaga hati baik-baik. Kita akan mempelajari hati seperti apa yang dipersiapkan untuk menyambut Natal. Yang pertama adalah hati yang mengerti akan rencana Tuhan. Minta sama Tuhan untuk saudara dapat memiliki hati yang ngerti rencana Tuhan. Yang memahami rencana Tuhan. Untuk dapat mengerti rencana Tuhan diperlukan kedekatan. Untuk mengerti maksud Tuhan diperlukan kedekatan. Untuk dapat mendengar suara Tuhan diperlukan kedekatan. Kadang-kadang bukan Tuhan gak bicara. Kadang-kadang kita yang terlalu jauh. Kadang-kadang bukan Tuhan gak bicara. Kadang-kadang our busyness, kesibukan kita membuat kita tidak dapat melihat rencana Tuhan. Injil Matius 2 ayat 2 dan ketiga. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Kami telah melihat dan kami datang untuk, ayatnya yang ketiga, kasih keras suaramu, ketika terkejutlah ia beserta seluruh. Saudara, ayat ini adalah sebuah ironi yang menarik. Mengapa? Karena orang Majus yang jauh ribuan kilometer dari Iran atau Irak sekarang dapat mensense, dapat menangkap rencana Tuhan, dapat mengerti agendanya Tuhan. Mereka mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ribuan kilometer mereka berjalan untuk memenuhi agendanya Tuhan. Ribuan kilometer mereka berjalan untuk mencari Sang Juru
juru selamat itu. Tetapi mereka yang tinggal di Yerusalem, mereka yang tinggal di pusat mukjizat itu, di pusat kegerakan itu, di pusat di mana Yesus lahir, justru nggak ngerti apa-apa. Bahasa gampangnya begini, ada orang datang sama saudara, rumah lo di mana? Daerah Tebet. Di Tebet situ ada bakmi yang enak ya. Masa sih? Di mana? Ketika dikasih alamatnya, bakminya di belakang rumah saudara. Dalam level yang jauh lebih tinggi lagi seperti itu. Kita harus mengerti apa maksud Tuhan. 2023, jangan andalkan rencana manusia. Karena rencana manusia seenak hati Tuhan bisa batalkan. Rancangan manusia seenak hati Tuhan bisa ubah. Kalau saudara mengerti, minta doa sama Tuhan. Berikan aku hati yang dapat mengerti maksud Tuhan. Kalau ngikutin orang, Natal Tiberias tadi malam gak akan ada. Kalau ngikutin pendapat mayoritas orang, Natal Tiberias tadi malam gak akan terjadi. Kalau ngikutin kata berita, Natal Tiberias tadi malam gak akan terjadi. Kalau ngikutin angka COVID yang meningkat belakangan ini, Natal Tiberias tadi malam gak akan terjadi. Tapi karena gembala sidang saudara dan saya, Pendeta Daniati Pariaji, beliau berkata, Natal Tiberias perintah Tuhan harus terus dilanjutkan. Amin saudara. Natal tahun ini tantangannya gak segampang yang saudara bayangkan. Tantangannya berbagai macam tantangan. Tetapi berkat doa saudara, berkat doa para panitia, Tuhan berkenan atas Natal tadi malam. Yang percaya katakan amin. Bahkan Kapolresnya sampai bilang sama saya, Pak, kita stop ya Pak. Nggak bisa masuk lagi ya Pak. Pintu-pintu ditutup ya. Karena udah terlalu banyak orang dari kiri kanan. Koordinator bilang sama saya, tadi pagi saudara ketika saudara sedang ngorok itu. Saya tahu lah masih ngorok kan. Karena biasanya Nias nggak lebih ramai dari ini. Biasa sampai gelantungan di atas. Mungkin masih tidur dia. Tidur sampai nanti tahun depan. Saya tadi pagi bangun baru tutup mata malam-malam. Melek udah pagi. Rasanya pengen tertidur terus. Tapi Tuhan bilang bangun gak ada tertidur terus. Berangkat pagi melayani Tuhan. Iya. Kapolres saya bilang, Pak gak bisa Pak. Koordinatornya bilang lucu sekali tadi di Bekasi. Dia bilang koordinator ngomong gini, Pak saya ada jemaat masuk Pak. Rombongan dari mana tiba-tiba muncul itu rombongan Pak katanya. Saya bilang sama rombongan itu, Pak, 56 tribun udah penuh, pindah ke 57. Dia ke 57, koordinator bilang 57 penuh, pindah ke 51. 51 penuh. Mereka jemaatnya marah-marah. Gue kemana nih kata jemaatnya. Iya saudara, penuh apalagi pas lampu mati. Lilin diangkat. Ih dahsyat. Ini saudara datang gak sih? Kok kayak gak ngerti gitu kayak. Ayo dong yang datang kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa. Pas lampu dimatikan begini nih. Sampai di sini, sampai lilin di sini. Iya penuh. Dahsyat. Kadang-kadang hati Tuhan, kadang-kadang rencana Tuhan seringkali bertolak belakang dengan pendapat mayoritas. Kadang-kadang rencana Tuhan seringkali bukan rencana yang populer bagi dunia. Kadang-kadang kita bergerak dengan cara Tuhan, dunia bergerak dengan cara dunia. Dan seringkali cara itu akan bertabrakan. Tapi kalau itu dari Tuhan, bergeraklah dalam roh. Bukan bergerak, kadang-kadang logika kita harus tunduk sama roh kita. Katakan amin. Kadang-kadang bukan pendapat orang dunia yang perlu kita dengar. Kadang-kadang kita perlu dengar pendapat Roh Kudus yang ditaruh di hati kita. Ucap syukur gembala saudara dan saya tajam sama Tuhan. Peristiwa di sebuah stadion yang mengakibatkan beberapa ratus orang mati tersebut membuat tantangan begitu banyak. Peristiwa demi peristiwa datang untuk membuat seakan-akan ada tantangan dan sebagainya. Tapi gembala saudara bilang maju terus, jalan terus. Billboard udah dipasang di mana-mana, maju terus. Ujung-ujungnya Tuhan bela, katakan amin. Kalau Tuhan udah taruh di hati saudara, maju terus. Apalagi ketika ada tuh orang bully saya tuh, ketika sempat hujan kan, beberapa saat kan, ada orang tuh bully saya di DM, Pak, hujan tuh. Memang tuh kurang ajar tuh orang tuh. Bener tolak dusta saya. DM saya, Pak, hujan tuh. Terus dilanjutin lagi.
Bapak sih yang doa, hujan deh tuh. Saya lihat, saya bilang, ini orang kurang ajar, saya bilang. Tapi saya nggak bales. Acara hujan berhenti, semua selesai. Saya cari DM-nya, mana nih orang ini? Gue mau bales nih, orang mana nih? Aduh, terlalu banyak. Mana nih, nggak ada lagi, nggak ketemu lagi. Saya mau bilang, shalom. Hai, datang juga kan? Gimana, enak ya Natal Tiberias ya? Akan ada dalam hidup saudara orang yang nungguin saudara jatuh loh, ada loh. Ada orang dalam hidup ini yang kerjaannya cuma nungguin kita jatuh. Ya ada. Jangan-jangan yang DM saya ada di sini orangnya. Kalau engkau ada orangnya, bertobatlah. Benar. Saudara boleh tanya sama istri saya bilang, nih kurang ajar nih orang, saya bilang nih. Tapi karena masih hujan, saya nggak balas dulu. Apa maksudmu tepuk tangan itu? Tapi nggak lama. Ketika lagi hujan, kita para hamba Tuhan nyanyi nyembah Tuhan aja. Karena Tuhan taruh di hati, daripada sibuk khawatir, nyembah Tuhan. Hanyut dalam penyembahan. Ketika lagi menyembah, nangis antara air hujan dan air mata, saya nggak tahu lah. Nyembah aja, nyembah. Karena saya tahu ini gereja berdiri atas panggilan Tuhan kepada manusia. Tiberias berdiri bukan mau-maunya manusia, tapi mau-maunya Tuhan. Amin. Ada loh orang dalam hidup ini yang kerjanya cuma nungguin kita jatuh. Dilihatin kita. Ketika kita ada tantangan, dia jatuh nih. Ada loh orang kayak gitu. Tapi selama hatimu baik, selama kau ngandelin Tuhan, gak perlu kau pusingin. Karena mereka yang menanti engkau jatuh akan terus dibuat Tuhan kecewa sama penantiannya. Mereka yang menanti engkau jatuh, tangan Tuhan yang kuat akan terus mengangkat saudara. Yang penting apa? Hatimu harus baik dulu. Kalau hatimu berbulu, hatimu busuk, sulit. Nggak usah tungguin jatuh sendiri. Kalau hatimu benar, orang mau nungguin kita jatuh, don't worry. Mereka akan jatuh sendiri. Atau bahkan mungkin mereka akan stres nungguin kita jatuh. Sampai dia bilang, ini orang kok gak jatuh-jatuh. Kok makin gue omongin makin naik. Hati yang mengerti rencana Tuhan. Mengucap syukurlah. Saudara dan saya tadi malam kalau datang. Karena tadi malam ratusan ribu orang berkumpul. Berjalan masing-masing. Pasti jalannya jauh, capek dan sebagainya. Dengan satu tujuan. Memuji, menyembah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Saya percaya tadi malam di surga, nobar juga, nobar, nongkrong bareng. Bukan Argentina, Australia, bukan. Mereka nobar, para malaikat, Abraham, Ishak, Yakub, para pahlawan iman sama Yesus. Mereka ngobrol, ngopi-ngopi cantik. Ngobrol gini mereka gitu. Terus pas sudah jam 6 lagi pujian penyembahan. Wah, Tuhan Yesus duduk dengerin. Wah tuh siapa tuh pujian penyembahan masih main HP, kata Tuhan Yesus itu siapa tuh, kata. Ketika hujan Tuhan Yesus tanya, kok hujan sih? Kata malaikat, panas biar adem dikit. Kan boleh dong ngomong-ngomong apa aja, kan boleh. Kan hujan berhenti, bebas dong. Pak, hujan tuh kurang ajar tuh orang tuh. Sama-sama bilang sama saya, orang yang mengandalkan Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu dalam nama Yesus. Aku percaya selama aku mengandalkan Tuhan, maka aku tidak akan pernah dipermalukan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang kedua, hati seperti apa yang perlu kita minta dalam menyambut Natal? Yang pertama adalah hati yang mengerti rencana Tuhan. Yang kedua adalah hati yang kuat sampai akhir. Kuat sampai akhir. Kita lihat firman Allah Matius 2, 9 dan ke-11. 3, 2, 1, ya. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan
Bersama siapa saudara? Maria, orang Majus saudara. Mereka melewati ribuan kilometer. Beberapa scholar mengatakan 3 bulan. Beberapa scholar mengatakan 6 bulan. Beberapa scholar mengatakan beberapa tahun. Apapun itu saudara, mereka melewati extra mile. Melewati jalan yang cukup jauh untuk berjumpa dengan Yesus. And by the way, pada masa itu belum ada ojek online. Saya nggak pernah dengar, maka orang Majus pesan ojek online. Dan tukang ojeknya bilang, sesuai titik ya. Enggak. Pada masa itu belum ada Google Maps atau Waze atau Waze. Nggak ada. Maka orang Majus klik rumah Yesus. Maka Waze bilang, 500 meter belok kiri. Hati-hati, ada perbaikan jalan. Enggak. Mereka naik unta dan mereka hanya berjalan malam hari. Kenapa? Karena bintang hanya muncul malam hari, tidak siang hari. Mereka berjalan 6 bulan sampai setahun mengikuti Yesus. Saya percaya, karena mereka membawa harta yang begitu banyak, saya percaya akan ada perampok menunggu mereka. Saya percaya mereka akan menghadapi tantangan, dan saya percaya iblis akan melakukan segala cara supaya orang Majus tidak sampai ketemu dengan Yesus. Saya percaya itu. Dan saya percaya mereka akan menghadapi tantangan demi tantangan. Saya percaya setiap hari menunggu tantangan yang baru. Saya percaya setiap kilometer mereka melewatinya dengan tantangan demi tantangan. Tetapi mereka tidak pernah stop dalam mencari Tuhan. Istirahat boleh. Ketika hidupmu berat, istirahat sebentar boleh. Ketika tantanganmu berat, ambil waktu sejenak boleh. Ketika keadaan tidak berjalan sebagaimana yang saudara mau, ambil rehat sejenak, pit stop, sabbatical, boleh. Tapi jangan pernah berhenti ikut Tuhan. Amin. Kalau perlu berjalan sambil merangkak kalau perlu. Kalau perlu berjalan sambil merangkak. Yang penting terus maju sama Tuhan. Jangan pernah nyerah. Minta sama Tuhan hati yang kuat. Sampai akhir. Amin. Saudara bayangin ya, tadi malam lautan manusia. Saya doa. Keluargamu dan keluargaku. Suatu hari kelak. Itu jadi prototipnya surga. Kita lautan manusia di surga. Keluargamu dan keluargaku. Di tengah-tengahnya anak domba Allah. Menerima pujian penyembahan kita. Hidup ini gak mudah, yes. Hidup ini ada tantangan, yes. Saya yakin, saudara pasti pernah dalam satu titik pengen berhenti. Saya yakin, saudara pasti dalam satu titik pengen nyerah ikut Tuhan. Saya yakin. Tapi jangan pernah nyerah. Maju terus sampai akhir. Amin. Pak, tapi hidup saya belakangan ini banyak tantangan. Puji Tuhan. Kok puji Tuhan? Karena semakin banyak tantangan, kalau tiba-tiba hidupmu lagi enak, tiba-tiba ada banyak masalah, atau hidupmu ada masalah dan tiba-tiba masalahnya lebih banyak, lebih intens, lebih banyak dan sebagainya. Puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Artinya mukjizatmu sudah dekat. Karena iblis tahu, kalau makin dekat sama jawaban doa, iblis akan lakukan apa? Serangannya dilipat kali gandakan. Tantangannya dibanyakin. Iblis akan pakai istrimu. Bukan berarti istrimu iblis, jangan salah paham. Ini harus jelas dulu nih. Bantuan sini iblis nih. Iblis akan pakai istrimu, suamimu, mulut bosmu akan iblis pakai. Mulut anak buahmu iblis akan pakai untuk apa? Downgrade iman saudara, untuk ngecilin saudara, untuk bikin saudara kecewa, untuk bikin saudara mundur dari Tuhan. Iblis akan pakai itu semua. Karena iblis tahu kita dikit lagi meraih kemenangan. Paling gampang contoh bola aja deh. Tadi malam Argentina lawan Australia 2-1. Sebelumnya Belanda lawan AS, Amerika Serikat. Saudara tahu Belanda AS nonton? Nonton, berarti lu gak ke GBK dong. Karena kan jamnya bareng GBK. Saya nonton Pak Belanda Pak. Di GBK saya gak ibadah, nonton bola Pak. Layak disalibkan orang kayak gitu. Lagi ibadah sembah dan puji. Argentina lawan Australia 2-1. Menit 90, wasit menunjukkan angka extra time 7 menit. Argentina selama 7 menit defense. Dan Australia selama 7 menit all out. Dari segala lini nyerang.
Kenapa? Karena Argentina tahu 7 menit lagi kemenangan. Kenapa Australia menyerang segala cara? Kan Australia tahu 7 menit lagi habis. Australia melakukan segala cara untuk bisa menyamakan skor. Iblis juga gitu. Iblis tahu udah injury time. Iblis tahu dalam skala besar iblis akan dibakar di api neraka kekal. Dalam skala kecil iblis tahu saudara dikit lagi terima mukjizat. Makanya iblis akan lakukan segala cara. Saya pendeta yang percaya bulan Desember bulan mukjizat. Saya pendeta yang percaya bulan Desember ada sesuatu yang indah yang Tuhan siapkan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kalau hari ini engkau sedang berat hidupmu, berat tantanganmu, dikepung kiri kanan depan belakang, jangan kecil hati. Maju terus. Kalau perlu sambil merangkak sekalipun, maju terus. Kalau perlu berjalan sambil air mata, maju terus. Kalau perlu berjalan sambil menangis, berjalan sambil udah gak sanggup lagi, walaupun cuma 1 langkah, maju terus. Maju terus. Tadi malam kita melihat saksi sejarah. Kita melihat gembala sidang kita berdiri dengan kuatnya karena kekuatan dari Tuhan. Nggak mudah jadi beliau. Di saat 2 tahun karena COVID-19. Dan ketika beliau harus muncul, suami tercinta beliau tidak bersama dengan beliau. Dan harus memimpin gereja yang begitu besar. Dengan lautan manusia yang begitu banyak. Beliau berdiri kuat teguh. Dengan pertolongan dari Roh Kudus. Melayani saudara dan saya. Saya percaya sebagai manusia mungkin ada dalam fase-fase beliau. Beliau berkata, aduh Tuhan, saya akan wanita. Aduh Tuhan, kenapa saya di usia. Saya percaya pasti ada momen-momen beliau dalam hidupnya. Tapi saya percaya karena beliau mengandalkan Tuhan. Makanya Tuhan membela imannya. Berhenti memandang kelemahanmu, mulai pandang kemenangan yang Yesus siapkan di kayu salib. Engkau orang hebatnya, engkau orang kuatnya, engkau orang dahsyatnya. Bilang kiri kanan saudara, jangan pernah berhenti. Bilang sama yang baru ngomong, jangan pernah menyerah. Bilang kiri kanan saudara, kuatkan hatimu. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yang ketiga, apa yang hati perlu kita persiapkan? Saya undang pemain musik. Hati yang suka berkorban. Minta sama Tuhan hati yang suka berkorban. Kemarin di Natal Gereja Tiberias Indonesia, gembala sidang kita berkhotbah mengenai kerendahan hati, memuliakan Tuhan, taat dan semangat roh korban. Beliau menjabarkan bahwa Allah Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal. Beliau menjabarkan Yesus mengorbankan tubuh darahnya. Beliau menjabarkan Maria seorang anak perawan masih muda. Beberapa teolog mengatakan Maria usianya 15 atau 14 tahun. Bayangin anak remaja 15-14 tahun harus mengandung tanpa seorang ayah. Maria mengorbankan masa mudanya. Beliau mengajarkan Yusuf mengorbankan masa mudanya. Yusuf gak tahu siapa yang menghamili itu. Yusuf sebagai laki-laki pada umumnya, saudara kalau punya perempuan, punya pacar, pacarmu bilang saya ngaku hamil. Siapa? Roh Kudus. Apa jawabmu? Kau kan bilang ya orang gila keluar kau. Orang-orang Majus mengorbankan bukan hanya waktu, tenaganya, tapi berjalan setengah tahun sampai 1 tahun mencari Yesus. Para gembala mengorbankan, dombanya ditinggal, ikut Yesus. Natal bicara pengorbanan. Jangan mau enak doang dong hidup ini. Yang saya maksud bukan duit loh. Karena duit itu surga kaya raya. Surga gak pernah miskin. Surga jual 1 planet di bukalapak.com. Surga gak pernah miskin. Yang saya maksud pengorbanan adalah apa sih yang bisa kita berikan sama Tuhan? Apa sih? Kan paling susah kasih kado sama orang yang punya segalanya. Betul kan? Susah kasih kado. Kasih kado sama orang kaya susah. Mau kasih apa sama dia? Dia bisa beli. Tapi tahukah saudara ada sesuatu yang Tuhan gak punya. Yang dia gak bisa berikan. Jadi dia gak bisa ambil dengan paksa. Kita bisa korbankan dosa kita sama Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita bisa korbankan ego kita sama Tuhan.
Kita bisa korbankan pembelaan kita sama Tuhan. Kita bisa korbankan, kita punya rasa benar, walaupun memang kita benar kepada Tuhan. Bedakan antara yang namanya ucapan syukur dan korban persembahan. Ucapan syukur ketika saudara di akhir bulan dapat gaji, engkau naikkan ucapan syukur. Itu ucapan syukur. Tapi korban persembahan adalah ketika hatimu sakit, ketika keadaanmu gak baik, tapi engkau tetap mengangkat tangan dan berkata, sebab Tuhan baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Ketika keadaanmu gak baik, kau bilang sebab Tuhan baik, itu korban lo. Ketika hatimu lagi sakit dan engkau memilih untuk mengampuni, itu korban lo. Ketika saudara, teman-temanmu melakukan yang gak benar dan saudara memilih untuk tetap berjalan dalam kebenaran, itu korban lo. Di saat saudara bisa membalas tapi saudara memilih untuk tidak membalas, itu korban lo. Di saat saudara memilih untuk tidak nyaman, yang penting ikut Tuhan daripada nyaman tapi ikut dunia, itu korban lo. Betul Tuhan kasih kado di Natal ini. Tapi kita juga perlu kasih kado sama Tuhan. Gereja Tiberias mengadakan Natal secara besar-besaran. Kemarin wartawan tanya sama saya, Pak boleh tahu nggak berapa puluh miliar acara Natal Tiberias? Saya bilang off the record. Tapi saya mau bilang sama saudara, mahalnya minta ampun. Bukan bermaksud untuk berpesta pora atau menghabiskan duit. No, jauh daripada itu. Tapi semata-mata Raja segala raja datang ke dunia. Apa yang bisa kita lakukan? Raja Louis ke-9, klik di internet saudara. Ketika yang namanya Rerikul, mahkota Yesus yang dipercaya diketemukan di Konstantinopel, saudara, dibawa ke Paris. Raja Perancis ketika itu sampai di Paris, dari istananya dia gak pakai kasut, dia gak pakai baju, dia punya mahkota ditaruh, dia jalan dengan pakaian dalam saja dan sambil berlutut mendekati mahkota duri itu. Ketika ditanya oleh pasukannya, kamu raja, mengapa engkau berlutut? Dia bilang, di hadapan mahkota duri yang mengorbankan nyawanya kepadaku, aku akan berlutut. Ratu, ayah ibu dari Ratu Elizabeth, Queen Victoria. Ketika pendeta berkhotbah mengenai second coming, kedatangan anak manusia yang kedua kali, Queen Victoria berkata, kiranya Yesus itu datang kedua kali di masa pemerintahanku. Ditanya oleh pejabatnya, kenapa begitu Queen Victoria? Agar ketika Yesus datang kedua kali di masa pemerintahanku, aku akan melemparkan mahkotaku di hadapannya dan akan berlutut di hadapan Raja segala raja. Sebab dia raja yang layak ditinggikan. That's why tadi malam semua kita datang berbondong-bondong. That's why MC, pemusik, pengerja, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. That's why tadi malam kita gak pusingin capek, gak pusingin hujan, gak pusingin macet. Hati kita digerakkan Tuhan untuk datang ketemu Tuhan. Hati kita dibakar Tuhan untuk datang nyembah Dia. That's why Roh Kudus bergerak di situ. Raja segala raja. I feel in my spirit. Saya rasakan dalam roh. Dapatkah engkau merasakan dalam rohmu? Oh, Tuhan sedang bergerak di sini. Tuhan senang lihat tadi malam ribuan, ratusan ribu orang menyembah Tuhan. Tuhan disukakan tadi malam. Maukah seumur hidupmu dan hidupku kita menyukakan Tuhan dalam hidup ini? Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.